Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bang ABD di channel kesayangan Anda, tentunya tentang vlog panen sawit dan vlog review-review kelapa sawit di Nusantara ya teman-teman. Oke teman-teman, sahabat tani, sahabat planter di seluruh Nusantara, bagi kalian yang baru tahu channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru ketika Bang ABD mengupdate video-video terbaru setiap harinya tentang vlog sawit ya teman-teman sahabat tani. Nah, di edisi hari ini, di video kali ini, Bang ABD akan mereview dan mengajak kalian melihat jenis kelapa sawit, yaitu jenis PPKS Simalungun ya, sahabat tani, sahabat planter di Nusantara. Nah, bagaimana sih bentuk jenis kelapa sawit PPKS Simalungun ini? Ya seperti ini ya teman-teman sahabat tani. Teman-teman sahabat tani bisa melihat di layar HP Anda masing-masing ya. Nah seperti ini ya bentuknya. Nah ini di depan saya ini atau kelapa sawit ini sudah berumur sekitar 4 tahunan ya sahabat tani, sahabat planter. Jadi ukurannya sudah segini ya sahabat tani. Nah di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya, tidak secara panjang, nanti durasi video bisa terlalu panjang dan berbelit-belit, nanti teman-teman sahabat tani malah bingung ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja bagaimana sih cara perawatan kelapa sawit dengan baik dan benar ya, bisa sampai bisa menghasilkan buah seperti ini. Nah, ini adalah jenis kelapa sawit PPKS Simalungun. Cara perawatannya itu sangat mudah dan simpel ya, mudah-mudah, susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi di sini yang harus dilakukan oleh petani atau Anda ketika sudah memiliki tanaman kelapa sawit, ketika sudah berumur 1 tahun sampai 2 tahun, kemudian di tahap berikutnya 3 tahun, 4 tahun, hal yang harus dilakukan adalah merawat tanahnya ya teman-teman. Terkadang petani melupakan kondisi tanah di sekitaran piringan kelapa sawit itu sendiri ya teman-teman. Bisa melihat di sekitaran piringan ini bersih ya teman-teman, tidak ada jejak-jejak rumput ataupun gulma-gulma ya teman-teman sahabat tani, sahabat planter. Jadi hal yang harus dilakukan adalah membunuh gulma ataupun rumput yang tumbuh di sekitaran piringan tersebut ya teman-teman sahabat tani. Jadi ketika piringannya sudah bersih, nanti teman-teman sahabat tani, hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu memberikan pupuk dolomit ataupun untuk menormalkan pH tanah tersebut ya teman-teman sahabat tani. Jadi teman-teman bisa menggunakan dolomit ya, pupuk dolomit itu untuk menormalkan terlebih dahulu kondisi pH tanah ya. Jadi ketika sudah normal pH tanah ya, nanti teman-teman sahabat tani bisa menambahkan pupuk kimia lagi yang sejenis NPK ataupun pupuk urea ya. Jadi terserah Anda ataupun terserah teman-teman bisa melakukan kastrasi ataupun membuang buah pasir seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa membuang buah pasir seperti ini untuk memperbesar pertumbuhan batang itu sendiri ya teman-teman, sahabat tani, sahabat planter.
Jadi bebas ya di sini aturannya, bisa menggunakan peraturan membuang buah pasir atau kastrasi, juga bisa dipelihara sampai besar seperti ini ya. Ini juga bisa dikastrasi, namun untuk disawit pribadi ataupun sawit-sawit lahan-lahan kecil itu sangat disayangkan untuk dibuang ya. Lebih baik dipelihara sampai besar seperti ini, jangan dibuang ya. Tapi kalau di PT-PT besar atau di perusahaan besar itu biasanya harus dibuang ya. Kalau buah seperti ini, mau tidak mau, walaupun masih mentah seperti ini harus dibuang ya kalau di perusahaan besar ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk cara yang ketiga ya, setelah dilakukan pemupukan NPK, nanti teman-teman sahabat tani seterusnya harus merawat tanah lah pokoknya ya teman-teman. Tanah itu hal yang terpenting dalam pertanian ya. Jadi harus memperhatikan tanah. Kemudian juga harus memperhatikan kondisi pohon kelapa sawit itu sendiri, apakah pohon itu sakit ataupun mengalami gangguan pada pertumbuhan itu sendiri ya teman-teman. Jika mengalami penyakit, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan obat-obat tertentu yang bisa mengembalikan kesehatan atau memulihkan kelapa sawit itu sendiri ya sahabat tani dan sahabat planter di Nusantara. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini sawit umur 4 tahun sampai 5 tahunan ya teman-teman. Jadi penjelasan saya cukup di sini ya, tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kalau terlalu panjang ini tergantung jenis dan umur kelapa sawit itu sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Semoga bisa masuk dan bisa dimengerti oleh teman-teman sahabat tani dan sahabat planter sekalian ya teman-teman. Jadi kalian bisa berkomentar dan menambahkan masukan dari kalian ya, komentar dan beri komentar untuk video ini teman-teman ya. Jangan ragu untuk memberikan komentar di video ini dan memberi saran untuk saya ya teman-teman sahabat tani. Salam tandan berduri, salam sehat selalu, dan tunggu video berikutnya dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.